Luna kenapa tertarik lagi main sinetron setelah 2 atau 3 tahun ini fokus di web series dan film? Mencari tantangan seperti apa lagi yang lagi di sinetron? Apa karena tidak stripping jadi mau ambil? Karena apa? Apa karena tidak stripping jadi mau diambil? Oh, ini bukan stripping sih. Sebenarnya itu yang Iya. perlu Jadi emang aku sama Sinemart punya hubungan yang sangat-sangat baik. Jadi waktu pertama kali ditawarin dan aku ngelihat dari ceritanya, dan aku Sinemart juga mengetahui bahwa aku nggak punya jadwal banyak karena aku udah ada syuting-syuting lain di schedule bulan berikutnya. Dan aku cuma bilang aku cuma punya waktu 2 bulan. Ayo kita bikin sesuatu yang berbeda, tidak usah terlalu panjang episode tapi ceritanya berarti. Dan akhirnya mereka setuju, dan ya udah akhirnya kita setuju untuk bikin sinetron spesial yang episodenya juga tidak sampai 30, tapi ceritanya benar-benar diperhatikan banget. Dan kita juga nggak seperti biasa kan syuting sinetron langsung asal syuting, yang penting semua pemain ketemu, tapi kita juga ngelewatin proses reading dengan acting coach-nya. Acting coach-nya juga ini aku rekomen dari acting coach aku biasa di film dan juga series. Jadi Om Badar, Susilo Badar. Terus juga saat proses syuting tidak seperti stripping karena kita syutingnya lumayan lama ya guys ya. Iya. Beberapa episode tuh 3 bulanan ada kali ya. Tambah proses persiapannya. Udah kayak syuting. Adalah. Jadi itu salah satu pertimbangan utamanya buat aku pertama kali ngambil Aura. Emang karena udah lumayan lama vakum. Ya, karena memang lagi sibuk di series dan film aja. Tapi emang aku nggak ngerasa Aura adalah sesuatu yang kurang atau gimana ya. Aku ngerasa malah sangat-sangat bagus dan perfect banget. Terus juga tim dari Goods Writer ya kalau nggak salah ya. Dari tim penulisnya yang Mbak Lintang juga bikin ceritanya tuh seniat itu sampai bener-bener kayak bisa ngobrol sama pemain, discuss semua karakter dan lain-lainnya. Dari situ aku ngelihat bahwa oh ternyata persinetronan kita sudah mulai maju dan maju dan maju. Dari situ aku kayak oke, let's do this. Ayo kita bikin sama-sama yang terbaik gitu. Jadi alasan Milana tuh pakai acting coach juga tuh apa demi mendalami karakter Aura juga ya? Kan tadi ngomong pakai acting coach. Aku percaya sih semua peran, semua project wajib ada reading. Karena kalau nggak ada reading, kalian akan nonton segala sesuatu terlihat sama dan monoton aja di semua sinetron. Dengan adanya reading itu harapannya supaya setiap pemain bisa ngedalamin karakternya walaupun berbeda-beda di setiap project, dan cerita juga bisa lebih tergali gitu. Karena saat proses reading itulah kita tuh sama-sama yang kayak ini kayaknya nggak make sense deh. Ini coba deh kata-kata ini dicoret, coba panggilan ini diubah, dan dari situ sih. Oh, berarti acting coach juga berlaku untuk semua pemain ya? Alejandro juga ngalamin juga, Farhan juga ngalamin. Iya. Project orang. Iya, oke. Ini sebelumnya kalian pernah dalam satu project ya bertiga? Kalau aku sama Willow sebelumnya udah pernah ketemu ya Will. Kita di anak band sebelumnya tahun 2020 akhir kalau nggak salah. Oh ya, Washington William juga ya waktu itu ya? Iya mas, kita Stefan juga. Kalau Alejandro? Aku belum. Pertama kali ini. Oh, gimana pertama bisa project bareng sama Willow sama Farhan? Seneng banget dong bisa seproject sama mereka. Sosoknya seperti apa sih Willow sama Farhan? Maksudnya kamu kan belum pernah kenal tuh. Pertama kali ketemu tuh apa kabar kamu, welcome atau iseng atau apa gitu ketemu? Mereka dua-duanya welcoming sama iseng sih. tapi kan karena gitu jadi asik jadinya kita, jadi seru. Nggak canggung ya. Loh Ale, yang iseng tuh cuma Farhan. Aku kan kalem. Iya. Di depan cewek. Apa? Enggak. Ini teman-teman media semua loh Will. Jadi kayak 28 teman. Oh iya, tadi belum nanya nih alasan Alejandro sama Farhan menerima tawar bermain di Aura ini apa? Kalau Wilona kan udah jelas tadi menjelaskan genre-nya, genre filmnya ini unik. Wilona dan memang cerita juga niat. Nah kalau dari Alejandro sama Farhan sendiri punya alasan tersendiri nggak yang berbeda dari Wilona mengambil peran di Aura?
Ya kayaknya alasan utamanya tetap sama nggak sih, kayak ceritanya yang berbeda itu pasti jadi salah satu alasan ya, karena spesial banget kan judul ini. Terus juga karena mainnya sama Willow kali ya, jadi kayak wah lawan mainnya seru nih, bagus nih, asik gitu. Terus salah satu alasan penting juga aku ambil kayak wih Willow gitu, yay. Dasar. Oke, kalau Andrew gimana? Punya alasan yang berbeda dari Farhan? Aku alasannya juga sama sih kayak Farhan. Terus ini kan juga project pertama aku, jadinya ya aku seneng banget sih dapet tawaran. Jadinya apapun yang dikasih diterima gitu. Iya, harus lagi sama kalian, seneng banget jadinya. Oke, sempet canggung nggak sih awal Leandro adu acting sama si Vilona sama Farhan? Kan kamu ibaratnya newbie di mereka gitu kan? Sempet canggung. Iya benar. Awal-awal pas reading tuh, bukannya canggung lagi ya kalau pas reading ya. Kocak Jadi sih itu tapi. introvert. Itu Ada pengalaman bisa ceritain ke media pertama kali kamu ketemu Wilona sama Farhan? Pas reading, boleh diceritain pas reading pertama kan jadinya aku langsung disuruh untuk melok Willow kan. Untuk ngebuat adegan pelukan sama Willow gitu. Itu adegan yang di kereta waktu itu ya? Adegan Iya, itu? benar. Oke. Ini disuruh melok gitu. Melok aja nggak bisa aku pas itu. Oh ya? Terus akhirnya Wilona gimana? Nge-push atau gimana? Tawa aja. Lucu soalnya. Disuruh meluk, terus tangannya dingin. Giliran meluk kayak jarak badan kita jauh banget, terus kayak bentar habis itu dilepas. Tuh macem-macem deh. Berapa kali latihan tuh untuk melakukan adegan itu berarti? Pas lagi syuting deh? Itu pas lagi reading sih, pas lagi reading. Pas Iya. syuting udah settle ya? Udah oke, udah siap gitu ya? Ya, oke lah ya. Jadi tadi dikatakan ya pas waktu reading disuruh meluk bingung gitu ya, dan kata Willow tadi tangannya dingin, meluknya agak jauh-jauh. Apa sih yang dirasakan waktu itu? Nah, ingin tanya pada Ale aja. Yang dirasain ya, awalnya bingung kan, aku bingung gitu. Awal kaget, kayak kan baru pertama kali reading juga, jadi aku bingung, ini beneran disuruh peluk gak sih gitu. Terus seneng juga disuruh peluk gitu. Itu sih yang aku rasain kayaknya. Waduh. Tapi Willow sendiri gimana ketika pas reading itu kondisinya seperti itu? Apa yang dirasakan oleh Willow sementara? Kalau aku sih lebih kayak oh ya udah ini lawan main aku, dan emang dari awal dari kasih tahu bahwa lawan mainnya tuh pemain baru ya, belum pernah syuting, jadi ya aku memaklumi aja, lebih ke enjoy aja, aku bawa santai, ketawa-ketawa aja. Selain ini Willow, mungkin selain genre yang menarik, apa istimewanya sinetron ini bagi Willow? Pertama, menurut aku sinetron ini salah satu sinetron yang pengerjaan post-pro-nya lumayan lama ya. Karena CGI-nya itu bener-bener aku ngobrol juga sama David kayak berapa kali bolak-balik direvisi sampai memberikan yang terbaik. Jadi bukan cuma dari tim lapangan yang melakukan yang terbaik, kayak kita satu scene tuh bisa ada 2 jam pengerjaannya, apalagi kalau udah mengandung green screen, blue screen, atau ada CGI-nya. Terus kedua juga, aku percaya dengan garapannya Om Haikal itu bisa mendeliver cerita yang genrenya mungkin berbeda, tapi bisa masuk ke anak-anak muda gitu. Jadi anak-anak muda tidak ngerasa boring atau ngerasa sangat berat ceritanya. Bukan yang kayak dark, kayak kita nonton serial yang kayak bener-bener super berat, harus mikir banget gitu. Terus yang ketiga itu aku bilang, post-pro itu lama banget, jadi dikerjakannya tuh tidak main-main, bukan yang asal-asalan, yang penting asal editing, masukin scoring lagu, terus tayang gitu. Buat Ale, ini kan pertama kali main sinetron nih, nah gimana rasanya dan pengalamannya, terus next bakal main sinetron lagi nggak? Gitu aja, makasih ya.
rasanya yang pasti dari sinetron pertama ini aku dapat banyak pelajaran banget sih, dari teman-teman cast, dari teman-teman tim di sana juga, dari sutradara, banyak pelajaran yang pasti aku dapetin. Aku seneng banget bisa dikasih kesempatan buat dapet peran Mika di judul ini. Awalnya yang pasti aku kaget tuh karena peran pertama aku bukan jadi manusia ya. Itu sih yang pertama kali aku lumayan kaget gitu, kayak aduh, langsung jadi perannya malaikat nih. Sedangkan aku nggak tahu gitu kalau malaikat tuh kayak gimana. Jadinya awalnya aku merasa agak pressure gitu, kayak aduh, agak susah nih berasanya gitu. Cuman makin lama makin hari syuting itu bawa enjoy aja gitu. Jadi lebih kayak kalau misalnya ngerasa ada salah di sini, salah di situ gitu, aku berusaha untuk koreksi aja biar untuk lebih benar. Terus untuk kedepannya bakal ada main sinetron lagi sih, cuman judulnya belum bisa dikasih tahu. Farhan tadi kan sempat survei sempat observe ya ke sebagai indigo, jadi observe ke anak-anak indigo. Itu ada pengalaman unik gak sih pada saat kamu mau observasi sebagai sosok indigo dan lain-lain itu? Ada pengalaman yang mungkin ada creepy mungkin atau gimana? Enggak sih ya, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi Cuman apa yang kamu ya, tangkap dari seorang anak indigo tuh apa sih yang bisa kamu in general? mereka itu orang-orang yang spesial. Banyak yang bilang mereka itu kayak freak dan lain-lain ya. Mereka itu sebenarnya udah spesial. Mereka itu beda dari kita semua. Terus juga dengan kemampuan itu bisa digunakan sebagai hal yang baik atau buruk, itu kan tergantung pilihan anaknya itu sendiri. Karena mereka itu punya kekuatan yang lebih kan sebenarnya. Dan aku sempat nanya juga bahkan ke waktu itu ya, ada promo juga kita setelah dari di MTech, terus juga diundang salah satu anak indigo. Terus aku juga sempat iseng nanyain, apa benar ada nggak orang yang kayak Daryl gitu, yang indigo tapi dia juga punya powers kayak telekinesis gitu, dan katanya memang ada yang kayak gitu. Kalau kan awalnya kayak oh ya udah mungkin anak indigo aja yang ada, terus orang yang punya powers telekinesis tuh nggak ada di dunia ini, ternyata ada gitu loh. Dan itu lumayan kaget sih, kayak ternyata ada orang yang benar-benar bisa pindahin barang pakai pikirannya. Keren aja.